Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Ahmadianto, dosen program studi Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, akan menyampaikan satu video pembelajaran dalam mata kuliah Teknologi Fermentasi. Video ini disusun sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Mata kuliah Teknologi Fermentasi merupakan mata kuliah wajib yang terdiri dari 3 SKS, yakni 2 SKS perkuliahan dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini membahas mengenai aktivitas metabolisme mikroba selama proses fermentasi, teknik isolasi, medium dan inokulum fermentasi, serta metode dan kinetika fermentasi. Selain itu, mata kuliah ini juga menjelaskan prinsip kerja fermentor dan sifat-sifat fermentasi serta proses dan mekanisme yang dilakukan pada produk fermentasi pangan. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan dari perkuliahan ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan metabolisme mikroba selama proses fermentasi, teknik isolasi, medium dan inokulum fermentasi, serta metode dan kinetika fermentasi, serta mampu menjelaskan cara kerja fermentor dan purifikasi hasil fermentasi. Mampu juga mahasiswa memahami isu-isu mutakhir yang ada dalam bidang teknologi fermentasi. Adapun materi yang disampaikan dalam 16 pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester, adalah ruang lingkup dari teknologi fermentasi, kinetika pertumbuhan mikroorganisme, isolasi dan pengembangan kultur mikroba, medium yang digunakan dalam proses fermentasi, proses sterilisasi, preservasi kultur, penggunaan fermentor, instrumen dan pengontrolan proses selama proses fermentasi, teknik purifikasi produk hasil fermentasi, studi kasus teknologi fermentasi, dan selanjutnya, untuk metode perkuliahan secara tatap muka, langsung sebanyak 80%, sedangkan sisanya dilakukan secara dalam jaringan atau daring, baik dengan platform sinkronus seperti Zoom atau Google Meet, dan asinkronus menggunakan LMS dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yakni SPADA Untirta. Materi perkuliahan seluruhnya dapat diunduh di halaman LMS tersebut, termasuk penugasan dan pengumpulan tugas bagi mahasiswa. Selain itu, metode pembelajaran yang dilakukan adalah metode ceramah, diskusi dengan kelompok kecil, juga case-based method. Dalam sistem penilaiannya, kita menggunakan rubrik skala persepsi atau rubrik holistik untuk setiap tugas dan ujian yang diberikan kepada mahasiswa, dengan persentase yang telah disepakati dalam kontrak perkuliahan di awal. Baik, berikut ini adalah cuplikan pembelajaran daring dengan bantuan Google Meet. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Ya, sudah mulai direkam ya. Baik, rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan materi mengenai recovery dari produk fermentasi kita. Bisa jadi itu berupa sel, mikroorganisme, maupun senyawa atau metabolit dari mikroorganisme tersebut, tergantung dari target atau tujuan dari fermentasi kita ya. Nah, kita akan melihat ini video yang ada di YouTube, nanti saya akan share, kita akan diskusi hasil dari video tersebut ya. Bisa jadi ada beberapa bagian yang mungkin kurang jelas, nanti kita akan berdiskusi. Oke, saya akan coba share screen. Ya, apakah sudah muncul? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Ya, kita akan coba ya, mulai videonya. Mungkin di sini videonya akan muncul suaranya, tapi akan saya kecilkan, sehingga nanti kita bisa berdiskusi. Many of today's biotechnology companies rely on fermentation to produce their products. In the typical process,
Jadi kita lihat tadi ada beberapa fermenter ya di dalam satu pabrik misalnya di situ. Dan biasanya tergantung fermenternya tadi ada ukuran tertentu dan mungkin ada desain-desain tertentu yang mungkin cocok untuk beberapa jenis mikroorganisme. Nah, di sini biasanya sebelum mempersiapkan mikroorganisme untuk masuk ke fermentor, kita biasanya melakukan scale up ya, yang dari ukuran kecil, ukuran di lab, nanti ukurannya akan semakin lama semakin besar, nanti seperti yang ada di gambar ini ukuran pertengahan ya, sebelum masuk ke fermentor yang besar biasanya. Jadi mereka akan melakukan riset lagi apakah sudah sesuai dengan apa yang sudah dilakukan di riset di dalam lab ya. Misalnya di lab itu dia membutuhkan media pertumbuhan dengan kandungan karbon sekian, apakah nanti pada saat ukurannya diperbesar dengan persentase karbon sekian itu masih bisa digunakan untuk pertumbuhan mikroorganisme seperti itu. Particular microorganism is used to produce a valuable compound or product. Fermentation permits us to scale up that production. Instead of a single cell. Jadi istilahnya kita mempergunakan sel mikroorganisme itu sebagai pabrik ya. Pabrik yang digunakan oleh kita untuk memproduksi senyawa tertentu misalnya atau memproduksi sel mikroorganisme itu sendiri ya. Ada beberapa makanan seperti alga ataupun jamur itu kan bisa kita konsumsi langsung ya untuk manusia. Bisa juga kita mengambil konsep bahwa mikroorganisme itu bisa dianggap sebagai istilahnya seperti pabrik lah yang digunakan untuk produksi kita. Jadi bisa kita bayangkan kalau mikroorganisme tersebut jumlahnya bisa berlipat ganda ya, dan bisa dianggap juga dengan banyaknya mikroorganisme tadi, maka pekerjaan atau pabrik kita akan bekerja lebih cepat juga. Producing our molecule of interest, we use hundreds, thousands, and then millions and millions of these tiny microfactories to produce many different products on a commercial scale. In fermentation, there are two ways in which the product of interest is produced by the cells. Jadi dalam fermentasi itu bisa dibagi lagi berdasarkan molekul atau senyawa yang kita inginkan tadi itu diproduksi di mana di mikroorganisme. Di sini yang pertama adalah ekstraseluler. Maksudnya senyawa yang kita inginkan tadi itu dia disekresikan atau dikeluarkan oleh mikroorganisme tadi ke lingkungannya, ke lingkungan sekitarnya. Jadi dikeluarkan sel misalnya protein ataupun enzim tertentu atau metabolit lain seperti asam ataupun alkohol itu dikeluarkan oleh mikroorganisme tadi dari dalam selnya. Extracellular production is when the cell secretes the product of interest. Examples of this could be certain amino acids, enzymes, or monoclonal antibodies. Jadi seperti gambar atau video yang berikut ini ya, jadi mikroorganismenya tadi seperti mengeluarkan senyawa yang berwarna hijau ya dari selnya tadi. Berarti dia melakukan fermentasi dengan produk yang ekstraseluler, ada di luar sel. Contohnya adalah asam amino, enzim, dan juga ada antibodi monoklonal. Bodies. In the case of extracellular production, the biomass or cells are discarded at the beginning of separation, and the medium is kept for further processing. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa produk yang akan kita ambil nanti itu berupa ekstraseluler dari mikroorganisme ya, fermentasinya, maka kita bisa melakukan strategi awal untuk memisahkan sel tadi dengan media pertumbuhannya, karena sel tadi tentu karena dia sudah mengeluarkan senyawa metabolit dalam bentuk ekstraseluler ya, di luar sel disekresikan, maka senyawa tadi bisa kita anggap berada atau tercampur di dalam media pertumbuhannya. Maka strateginya bisa kita pisahkan dulu sel dengan media pertumbuhannya tadi.
Sehingga nanti selanjutnya bisa kita lanjutkan pada proses purifikasi ya untuk memisahkan senyawa-senyawa yang beragam tadi di media pertumbuhan tadi agar bisa kita dapatkan senyawa yang kita inginkan secara murni tadi dalam bentuk senyawa yang murni bisa seperti itu. Intracellular production is when the product of interest is produced by the cells and kept inside the cell. Nah, kalau tadi ekstraseluler itu ada di dalam atau di luar ya, di luar sel, maka fermentasi intraseluler ini kebalikannya, mikroorganisme tadi memproduksi senyawa tertentu, namun tidak dia sekresikan keluar sel, tapi dia produksi lalu dia disimpan di dalam selnya. Ini adalah fermentasi intraseluler. Nah, kalau fermentasi intraseluler seperti apa strateginya? Kita lihat. And during the early stages of separation, the biomass is collected and then disrupted so that the product is released. Nah, untuk strateginya apabila mikroorganisme tadi itu menghasilkan produk yang kita inginkan di dalam sel, dia simpan di dalam selnya, maka strateginya kalau tadi yang di awal ekstraseluler itu kita pisahkan antara sel atau biomasa mikroorganismenya dengan media pertumbuhannya, maka yang kita ambil media pertumbuhannya ya kalau untuk ekstraseluler. Kalau untuk yang intraseluler ini adalah kebalikannya. Setelah kita pisahkan antara biomasa atau sel mikroorganisme dengan media pertumbuhannya, yang kita panen atau yang kita ambil itu adalah sel mikroorganismenya yang selanjutnya nanti akan kita disrupsi. Salah satunya seperti yang ada di gambar ini, jadi dia diberikan tekanan yang tinggi sehingga sel mikroorganisme tadi melewati sebuah titik yang ukurannya lebih kecil dari sel mikroorganisme itu yang bertujuan untuk memecah atau melisiskan sel mikroorganisme tadi sehingga senyawa-senyawa yang ada di dalam selnya tadi itu akan keluar. Seperti ini. In our treatment of fermentation, we concentrate on intracellular fermentation. Nah, di sini kita bisa lihat salah satu gambar fermentor ya, desain fermentornya. Ada salah satu bagian, ada kerannya ya istilahnya, keran yang bisa digunakan untuk mengambil sampel dari fermentasi yang terjadi di dalam fermentor itu. Bisa dilihat di situ kerannya bisa dibuka, lalu kita sudah menyiapkan tabung, di situ Eppendorf untuk mengambil sebagian media pertumbuhan dengan sel yang ada di dalamnya. Bisa digunakan untuk mengecek ya jumlah selnya atau keadaan media pertumbuhannya, apakah cukup konsentrasi karbon dan lain sebagainya. Itu bisa kita lihat ada bagian ya dari fermentor tadi untuk mengecek media pertumbuhannya. Bisa kita ambil sampelnya lalu kita periksa lebih detail di laboratorium. But fermentation is only the beginning of Nah, tadi dijelaskan juga di dalam video ini bahwa untuk contoh yang ada di video ini, mereka menggunakan mikroorganisme dengan molekul yang diinginkan itu berada di dalam sel, intraseluler ya. Jadi kita lihat di sini strateginya seperti apa mereka memanen mikroorganisme tadi yang bertujuan untuk mendapatkan senyawa yang ada di dalam sel mikroorganisme tadi. of this journey. Let's look downstream at the next process step in the production flow, recovery. Nah, jadi fermentasi tadi setelah kita aktifkan, kita perbanyak di dalam fermentor selama beberapa hari ya, tergantung berapa waktunya. Nah, kita lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap recovery atau tahap pemisahan tadi, sehingga kita bisa mendapatkan molekul yang kita inginkan. The final product of fermentation is called broth. Jadi biasanya ada yang memberikan istilah untuk hasil akhir dari fermentasi itu bisa dibilang kaldu ya. Kalau di sini broth itu maksudnya mungkin kalau dibahasakan seperti kaldu. Jadi dia adalah campuran antara media pertumbuhan dengan sel. Jadi kalau kita memasak sop juga ya dengan
memasak dengan ayam atau mungkin dengan daging dan menghasilkan kaldu, yaitu seperti cairan yang keruh seperti itu ya. Nah, ini mereka memberikan istilah seperti itu juga. Jadi media pertumbuhan dengan ada mikroorganisme yang tumbuh di sana, jadi media tadi berwarna semakin keruh ya, semakin keruh semakin banyak sel atau mikroorganismenya di situ. Jadi dianggap seperti kaldu. Nah, di kaldu ini, di produk akhir fermentasi ini juga mengandung senyawa yang kita inginkan. Broth contains the molecule of interest. However, the molecule is still locked inside a host cell. And millions of these host cells are suspended in a pool of depleted media and metabolic waste product. Nah, di sini video ini memberikan gambaran. Tadi kita sudah ketahui bahwa mikroorganisme tersebut memproduksi senyawa atau molekul yang kita inginkan itu, namun tersimpan di dalam selnya saja. Nah, bayangkan di setiap satu sel itu ada satu molekul tadi, dan di dalam fermentor tadi ada berjuta-juta sel ya yang menyimpan molekul yang kita inginkan tadi. Nah, ternyata di dalam fermentor tadi itu tidak hanya sel saja ya, juga ada media pertumbuhan atau sumber-sumber nutrisi yang dibutuhkan oleh mikroorganisme tadi yang juga masih tersisa di situ. Dan masih ada juga, karena mikroorganisme itu juga mungkin dia menghasilkan metabolit sekunder ataupun senyawa-senyawa lain ya, yang dikeluarkan atau disekresikan di luar selnya, tentu saja banyak pengotor-pengotor lain yang mungkin tidak kita inginkan keberadaannya, sehingga kita perlu melakukan proses-proses atau tahapan selanjutnya untuk mendapatkan molekul yang kita inginkan tadi secara murni. In the next step, recovery, we perform two important functions, separating the cells, solids, from the broth liquid. Jadi strateginya yang pertama adalah memisahkan sel antara biomasa atau sel mikroorganismenya tadi yang sudah banyak dengan kaldu atau dengan media pertumbuhannya tadi. Jadi kita pisahkan antara yang padat dengan yang cair lah, istilahnya seperti itu. And separating the molecules of interest from their host cells. Nah, selanjutnya strateginya adalah memisahkan molekul yang kita inginkan tadi dengan sel mikroorganismenya tadi. Jadi bagaimana caranya supaya molekul tadi itu bisa keluar dari dalam sel dan kita bisa pisahkan dari pengotor selnya tadi. Exactly where within the production flow those technologies are employed varies significantly from product to product. Jadi di sini video ini menjelaskan bahwa pada setiap produk atau molekul yang kita inginkan itu biasanya strateginya unik ya, berbeda-beda. Nah, cuman strategi umumnya adalah seperti itu. Bagaimana caranya supaya molekul yang ada dalam sel ini bisa keluar dari dalam sel. Dan kita bisa bayangkan mikroorganisme itu jumlahnya, jenisnya banyak ya. Yang ingin dijelaskan lagi atau ingin didiskusikan, silahkan. Saya ingin bertanya. Ya, silahkan Dewi. Saya masih kurang paham yang tadi memisahkan molekul dari sel. Memisahkan molekul dari sel itu menggunakan metode yang berbeda-beda, Pak. Atau gimana, Pak? Memisahkan molekul dari sel dengan metode yang berbeda-beda. Nah, jadi metodenya itu disesuaikan dengan sifat selnya. Masih kurang paham bagian sih. Iya. Oke, baik. Terima kasih, Dewi. Ya, tadi bisa kita lihat bahwa misalnya ya, tadi ada molekul di dalam, yang dicontoh video tadi itu molekulnya ada di dalam sel, intraseluler ya. Nah, kita butuh strategi bagaimana caranya mengeluarkan molekul yang ada di dalam sel tadi itu sehingga bisa keluar. Nah, metodenya ada banyak. Bisa menggunakan sentrifugasi. Tadi sentrifugasinya saja sudah
beberapa kali ya, ada 3 kali tadi di tahap recovery di video tadi. Sentrifugasi tadi konsepnya adalah dia bisa memisahkan beragam senyawa ya berdasarkan dari berat molekulnya misalnya. Yang ukurannya atau yang senyawa yang lebih berat dia akan mengendap di bawah misalnya sentrifugasi seperti itu konsepnya. Nah, dengan konsep seperti itu apakah strategi tadi bisa kita gunakan? Nah, misalnya untuk tahap awalnya untuk memisahkan sel dengan media pertumbuhannya mungkin bisa. Nah, selanjutnya bagaimana kita memecah sel tadi ya. Kalau di contoh tadi kan menggunakan homogenizer ya dengan tekanan yang tinggi sehingga selnya tadi pecah. Jadi dia diberikan tekanan tinggi, selnya pecah dan senyawa yang ada di dalam sel tadi itu keluar. Itu salah satu metodenya. Nah, ada metode lain, disrupsi sel itu bisa menggunakan senyawa kimia juga. Kita bisa menggunakan senyawa kimia tertentu sehingga sel tadi itu pecah. Contohnya mungkin bisa menggunakan garam-garaman karena konsepnya senyawa garam itu dia kalau konsentrasinya tinggi bisa membuat sel itu lisis ya, misalnya seperti itu. Nah, kenapa kita tidak menggunakan senyawa garam saja untuk melisiskan sel? Tergantung dari molekul yang kita inginkan tadi. Apakah molekulnya itu nanti akan bereaksi dengan garam yang kita tambahkan untuk melisiskan sel atau tidak? Karena kalau misalnya kita tambahkan garam lagi, tentu akan ada pengotor yang nanti pada tahap selanjutnya perlu kita bersihkan. Nah, itu adalah beberapa strategi yang memang perlu didiskusikan sesama teknisi atau insinyur dan teknolog pangan juga ya, misalnya nanti di industri pangan, yang perlu diperhatikan, perlu diperhitungkan juga seperti apa. Nah, konsepnya adalah seperti tadi, bagaimana strategi kita untuk mendapatkan protein yang ada di dalam sel tadi, misalnya seperti itu. Jadi, metodenya pilih yang mana ini, Pak? Gitu. Itu ya tergantung dari mikroorganisme apa yang digunakan, lalu protein atau molekul yang ingin didapatkan tadi itu sifatnya seperti apa. Nah, bisa jadi kalau misalnya teman-teman nanti bekerja di industri fermentasi pangan, ya kalau misalnya makanan fermentasi, tentu dia akan mungkin saja recovery atau purifikasinya tidak seketat yang dicontoh ini, karena mungkin misalnya keju ataupun yogurt, ya hasil fermentasinya sudah langsung bisa kita konsumsi, misalnya seperti itu. Namun nanti ada beberapa tahap mungkin di beberapa industri yang mereka memisahkan antara dadihnya dan juga yogurtnya, misalnya seperti itu, maka butuh strategi seperti apa untuk memisahkan senyawa hasil fermentasi tadi. Nah, itu konsepnya itu bisa teman-teman gunakan nanti di industri makanan. Nah, yang sekarang mungkin contohnya agak lebih ketat ya, karena targetnya adalah satu protein yang ada di dalam sel gitu. Cuman konsep yang agak lebih ketat ini nanti bisa teman-teman kembangkan untuk aplikasi di industri pangan misalnya seperti itu. Bagaimana Dewi? Apakah semakin bingung atau Berarti semakin dalam jelas? satu proses itu terdiri dari beberapa metode ya, Pak? Ya, misalnya di proses recovery tadi itu metodenya bisa lebih dari satu. Proses purifikasi yang nanti akan teman-teman presentasikan, teman-teman kan mempresentasikan misalnya satu metode saja. Nah, itu bisa jadi sebelumnya ada metode-metode lain yang dilalui oleh hasil fermentasi tadi itu agar semakin murni, seperti itu. Jadi tahapnya tidak hanya satu, atau metodenya tidak hanya satu ya. Mungkin ada tahapan besar, di dalam tahapan besar itu ada beragam metode yang dilakukan. Dan mungkin saja metode tadi itu tidak dilakukan sekali. Seperti video yang tadi, sentrifugasinya dilakukan 3 kali. Atau yang nanti pada akhirnya dilakukan filtrasi sehingga diyakinkan bersih, tidak ada pengotor lainnya. Seperti itu. Bagaimana Dewi? Ya, Pak, sudah paham. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Akan kita lanjutkan di pekan depan ya, karena sudah pukul 11.30.
14.30 sebentar lagi. Jadi bisa dipersiapkan untuk materinya kelompok 2, 3, dan kelompok 4 juga persiapkan diri saja ya, karena bisa jadi nanti kalau waktunya cukup bisa 3 kelompok yang akan presentasi. Seperti itu. Baik, akan saya akhiri pertemuan kita hari ini. Kalau memang tadi masih ada yang belum jelas, bisa didiskusikan via Spada juga. Nanti kita bisa diskusi via forum online yang ada di Spada. Baik, terima kasih atas perhatian dan keaktifan teman-teman sekalian. Sampai jumpa lagi pekan depan, insya Allah. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.